Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an di bulan Ramadan tentu memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Namun untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Qur'an tentu kita harus memperhatikan adab-adabnya. Pada kesempatan ini mungkin saya akan mencoba membahas adab-adab di dalam membaca Al-Qur'an supaya tepat sasaran dan juga mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Anjurannya membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci itu maksudnya adalah membaca Al-Qur'an dalam keadaan berwudu atau suci dari hadas kecil gitu ya. Dan hal ini pun juga dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalan Al-Qur'an yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dijelaskan bahwa menyentuh mushaf, membaca mushaf atau Al-Qur'an itu hendaknya anjurannya dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci. Hal ini juga dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi menyentuhnya ini maksudnya adalah menyentuh mushaf, dan yang menyentuh mushaf ini adalah orang-orang yang suci, gitu, orang-orang yang dalam keadaan berwudu. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Qur'an adalah mengawali bacaan Al-Qur'an dengan isti'azah atau nama lainnya adalah ta'awudz. Jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi artinya apabila engkau membaca Al-Qur'an hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya isti'azah dulu atau ta'awudz. Dan para fuqaha empat mazhab telah sepakat bahwa untuk membacakan isti'azah ini hanya di awal membaca Al-Qur'an saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membaca Al-Qur'an di surat 1 lalu mau beranjak ke surat berikutnya, tidak perlu lagi ta'awudz, cukup di awal saja. Jadi itu yang kedua, membaca ta'awudz atau isti'azah. Adab yang ketiga dalam membaca Al-Qur'an perlu diperhatikan adalah tempat. Jadi hendaknya kita membaca Al-Qur'an itu di tempat-tempat yang suci atau di tempat yang bersih. Jadi jangan pula kita membaca Al-Qur'an di dekat toilet atau yang tempat-tempat kotor gitu. Bahkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalan Al-Qur'an yang ditulis oleh Imam Nawawi itu disebutkan bahwa hendaknya membaca Al-Qur'an di tempat yang suci dan bersih. Salah satunya adalah di masjid. Jadi masjid adalah tempat yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an. Tapi bukan berarti membaca Al-Qur'an harus di masjid gitu. Harus di masjid terus, tapi bisa juga di tempat-tempat lain asalkan tergolong atau terkategori sebagai tempat yang bersih. Nah, lalu selain itu ada adab untuk memperhatikan posisi badan dalam membaca Al-Qur'an. Memposisikan badan maksudnya adalah menurut salah satu referensi yang dijelaskan oleh Abdul Said dalam bukunya Pengantar Al-Qur'an, Pengantar Al-Qur'an, yang disebutkan bahwa posisi badan yang terbaik dalam membaca Al-Qur'an itu adalah pada saat duduk. Pada saat duduk dan memposisikan atau menempatkan Al-Qur'an itu di atas lutut. Di atas lutut itu terkadang ini Bapak Ibu banyak juga yang membaca Al-Qur'an itu menempatkan Al-Qur'an di lantai itu, sehingga posisi Al-Qur'an di bawah lutut. Jadi anjurannya sebaiknya baca Al-Qur'an itu Al-Qur'annya ditempatkan di atas lutut. Jadi anjurannya harus seperti itu. Lalu selain duduk menempatkan Al-Qur'an di atas lutut juga menghadap ke arah kiblat sebaiknya. Tidak ada larangan mau menghadap kemanapun diperbolehkan, tapi sebaiknya anjurannya menghadap ke arah kiblat. Lalu adab selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Qur'an adalah membacakan Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil itu kalau kita bahasa Indonesia kan adalah membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'an tartila. Jadi membaca Al-Qur'an
dengan tartil atau dengan perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya tajwidnya, makhrajul hurufnya tepat sasaran. Kalau tepat sasaran kamu akan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak tepat sasaran mungkin akan menjadi salah arti. Jadi harus membaca dengan tartil. Selanjutnya adab yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran itu adalah menggunakan suara yang merdu. Menggunakan suara yang merdu itu maksudnya menggunakan lagam atau nagom. Sekarang sudah banyak mungkin imam-imam masjid di kota-kota besar di Bandung menggunakan lagam atau lagam gitu. Ada yang pakai lagam bayati, ada lagam kurdi, ada juga lagam plus, dan juga masih banyak lagi lagam lainnya gitu. Selain itu, adab yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran adalah pada saat kita menemukan ayat sajadah, hendaknya melaksanakan sujud tilawah. Di dalam Al-Quran itu dapat 15 ayat sajadah. Jadi baik sebagai pembaca Al-Quran maupun sebagai pendengar mendengar Al-Quran yang sedang dibaca dengan sengaja disebut dengan mustami, juga harus hendaknya dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah ketika menemukan ayat-ayat sajadah. Gitu. Itu yang ketujuh. Lalu adab yang ke-8 yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran adalah tidak memotong bacaan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran hendaknya kalau ada yang mau mengajak komunikasi atau berinteraksi, bereskan dulu atau selesaikan dulu bacaan Al-Quran begitu. Baik dari sudut pandang pembaca maupun sudut pandang orang yang mungkin mau mengajak komunikasi, kita harus pahami dulu bahwa kalau sedang baca Al-Quran jangan diganggu gitu. Sebaiknya menghindari untuk berkomunikasi gitu. Jadi itu adalah beberapa adab dalam membaca Al-Quran yang saya simpulkan ada beberapa poin, ada 8 poin. Pertama, membaca Al-Quran dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Yang kedua, membaca isti'azah atau ta'awudz sebelum membaca Al-Quran di awal. Yang ketiga, memilih tempat yang suci pada saat membaca Al-Quran. Yang keempat, posisi badan itu diperhatikan. Tentunya yang paling terbaik membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, lalu menempatkan posisi Al-Quran di atas lutut dan menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan tartil. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan suara merdu atau dengan menggunakan lagam sebaiknya. Dan yang ketujuh, membaca Al-Quran ketika menemukan ayat sajadah hendaknya melaksanakan sujud tilawah. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran dengan tidak memotongnya atau menyelesaikan terlebih dahulu bacaan. Itu baru mungkin bisa berinteraksi. Nah, itu adalah beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Sebetulnya itu hanyalah sebagian kecil saja, masih ada lagi beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan karena waktu yang terbatas. Jadi saya hanya bisa meringkasnya ke dalam beberapa poin saja. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.